ujian kan Bu, mau ujian akhir. Tapi saya jadi sering menunda-nunda tugas gitu, menunda-nunda belajar juga. Saya sering kurang fokus, terus nilai saya tuh kayak mulai sedikit menurun gitu loh Bu. Kondisi itu sih yang membuat saya sedikit khawatir dan bingung harus gimana. Kalau boleh tahu Mbak Akil udah semester berapa sekarang? Ini semester 4 sih Bu. Semester ya. 4. Semester 5 berarti. Iya, insya Allah. Baik. Terima kasih Mbak Akil sudah menceritakan apa yang sedang Mbak Akil alami. Di sini bisa memahami bahwa kondisi tersebut tentu membuat Mbak Akil itu merasa nggak nyaman. Nah, supaya Ibu bisa memahami lebih dalam lagi, bisa Mbak Akil ceritakan lebih detail lagi. Kayak mulai kapan sih Mbak Akil itu merasakan kesulitan belajar seperti ini? Kurang lebih itu kayak sekitar 3 bulanan terakhir gitu loh Bu. Awalnya tuh saya masih bisa mengerjakan, masih bisa ngikutin kelas pembelajaran itu secara normal, tapi kok semakin masuk akhir pertengahan gini kok saya rasa kayak mulai rasa capek, terus kayak muncul kesulitan belajar gitu loh Bu. Kayak ya udah aku merasa malas gitu. Nih, kalau boleh tahu jadwal kuliahan Mbak Akil itu mulai pagi atau siang kah? Atau mungkin sore? Kadang itu pagi ke siang, kadang tuh siang ke sore gitu loh Bu. Dari Senin sampai Jumat. Oh, sampai Jumat ya? Iya. Kalau semester lalu juga sampai Jumat? Semester lalu iya, saya juga sampai Jumat. Kadang kan ada ya sampai hari Kamis aja, Jumat sampai Sabtu kan baru masuk. Ternyata di semester 4 Mbak Akil sampai hari Jumat. Nah, jadi kalau bisa Ibu simpulkan nih, awalnya kan Mbak Akil masih aktif nih mengikuti perkuliahan dengan baik. Namun kayak ketika tugas mulai semakin banyak, kayak materi semakin sulit, itu Mbak Akil mulai merasa kewalahan sehingga muncul kesulitan belajar. Nah, apakah benar? Iya Ibu, benar. Nah, kalau boleh tahu nih, kesulitan belajar yang Mbak Akil alami itu seperti apa sih? Apa lebih kepada sulit memahami materi atau mungkin tidak berkonsentrasi kah atau mungkin ada hal lain? Lebih ke semuanya sih Bu. Saya juga jadi susah fokus, terus kayak kadang dosen lagi menjelaskan materi gitu, saya malah mikirin tugas yang belum selesai. Terus pas di rumah mau ngerjain tugas itu baru sebentar, tapi terus saya ganti lihat sosmed yang lain gitu. Udah ke distract. Iya. Nah, kayak dalam satu hari itu jadwal bermain HP-nya Mbak Akil tuh segimana sih? Lebih ke bisa 6 jam. Iya, 8 jam. Berarti kalau misal kayak lagi ngerjain tugas itu sering ke distract, cepat ke distract gitu ya? Iya Bu, iya. Oke, baik. Nah, ketika Mbak Akil, tadi kan Mbak Akil mengatakan bahwa sulit memahami materi nih. Iya. Nah, itu biasanya terjadi saat Mbak Akil mulai belajar kan? Iya. Nah, biasanya itu Mbak Akil tuh mulai awal-awalnya itu mulai melakukan apa? Kayak sama-sama belajar itu tuh mau buat apa? Pas pertama kayak belajar, coba belajar tuh ya saya buka laptop, saya coba buka PPT dari dosen kayak gitu, materi-materi yang di teman kayak gitu. Tapi baru beberapa menit baca, entah itu baca PPT atau jurnal kayak gitu, saya langsung merasa kayak capek, pusing gitu loh Bu. Saya jadi berhenti dan lihat media sosial. Nah, saat Mbak Akil membuka materi kuliah, apa yang biasanya
bisa memahami materi tersebut. Iya. Nah biasanya apalagi nih yang muncul di pikiran Mbak Alkil saat itu? Saya juga sering berpikir bahwasanya teman-teman saya tuh kayak lebih pintar gitu loh Bu. Mereka tuh kayak cepet paham, sedangkan saya tuh harus kayak diulang berkali-kali gitu baru paham. Jika Mbak Alkil tuh melihat teman-teman Mbak Alkil yang cepat memahami materi nih, itu berarti Mbak Alkil tuh mulai membandingkan diri dengan mereka ya? Iya Bu. Lalu ketika pikiran itu muncul, apa sih yang biasanya Mbak Alkil lakukan? Saya jadi kayak males belajar itu loh Bu. Saya pikir juga percuma kalau dipaksa. Akhirnya saya buka TikTok atau Instagram supaya nggak terlalu dipikirkan gitu. Berarti ketika muncul pikiran bahwa Mbak Alkil tidak akan bisa memahami materi, Mbak Alkil memilih untuk menghentikan belajar dan mengalihkan perhatian ke media sosial. Iya Bu. Oke. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih pengaruhnya terhadap hasil belajar Mbak Alkil selama ini? Nilai tes saya, nilai tes dan juga ujian kayak gitu biasanya kayak gitu nilainya sekarang jadi lebih menurun gitu loh Bu nilainya. Terus saya juga sering ngumpulin tugas tuh kayak mepet deadline kayak gitu. Terus IP saya tuh semester ini juga sedikit menurun dibanding dengan semester yang lalu gitu. Bagaimana sih kayak perasaan Mbak Alkil ketika melihat bahwa kan tadi Mbak Alkil bilang bahwa IP-nya menurun di semester ini dibanding semester kemarin. Saya sedih sih Bu, kayak kecewa kayak kok bisa gitu loh. Terus kayak takut kalau semester depannya hasilnya ya lebih jelek. Di sini bisa memahami perasaannya. Karena ketika kita sudah berusaha tetapi hasilnya tidak sesuai harapan, tentu pasti akan muncul rasa kecewa dan khawatir. Terima kasih Mbak Alkil karena sudah mau menceritakan hal ini dengan Iya Bu. Nah, dari cerita yang Mbak Alkil sampaikan tadi, Ibu menangkap bahwa yang paling sering muncul bukan hanya kesulitan memahami materi, tetapi juga pikiran-pikiran seperti saya tidak akan paham, saya tidak sepintar teman-teman, dan percuma saya belajar. Nah, di sini Ibu ingin mengajak Mbak Alkil melihat lebih jauh, apakah pikiran-pikiran tersebut kayak menurut Mbak Alkil nih, apa kita bisa mencoba membahasnya bersama-sama? Iya Bu. Bisa. Baik. Tadi kan Mbak Alkil mengatakan bahwa ketika mulai belajar itu muncul pikiran seperti saya tidak akan paham, saya tidak sepintar teman-teman, bahkan percuma saya belajar karena hasilnya tetap jelek. Nah, di sini Ibu ingin memahami lebih jauh tentang pikiran tersebut. Menurut Mbak Alkil nih, apa yang membuat Mbak Alkil sampai bisa berpikir seperti itu? Ya karena saya merasa itu kayak teman-teman itu bisa lebih cepat gitu loh Bu. Mereka kalau dijelaskan sama dosen tuh sekali dua kali tuh udah langsung paham, sedangkan kalau saya tuh harus kayak ulang baca memahami itu berulang kali kayak gitu. Jadi Mbak Alkil menyimpulkan bahwa dirinya Mbak Alkil itu kurang mampu karena membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi dibandingkan teman-temannya. Iya Bu. Kalau boleh Ibu tanya, apakah itu semua mata kuliah yang sulit Mbak Alkil pahami atau mungkin hanya beberapa? Enggak juga sih Bu, ada beberapa mata kuliah yang bisa saya ikuti juga kok. Ya berarti sebenarnya ada mata kuliah yang bisa Mbak Alkil pahami dengan baik. Iya. Nah, kalau begitu, apakah pernyataan Mbak Alkil tadi soal saya tidak akan mampu memahami semua materi kuliah itu benar-benar sesuai dengan kenyataan? Kalau dipikir-pikir enggak juga sih Bu.
kuliahnya itu sulit tuh saya juga kesulitan buat memahami dan itu terus. Ibu senang karena Balki sudah mulai melihat hal itu. Jadi sebenarnya bukan berarti Balki tidak mampu belajar ya. Tapi ada beberapa mata kuliah yang memang itu terasa lebih menantang bagi Balki. Iya Bu. Nah, tadi kan Balki juga mengatakan bahwa teman-teman lebih pintar. Saya penasaran nih apa yang membuat Balki bisa menentukan hal tersebut. Karena tuh mereka tuh sering kayak bisa menjawab pertanyaan dari dosen gitu loh Bu, sering maju ke depan, sedangkan saya lebih sering diam. Balki, apakah seseorang yang jarang berbicara di kelas pasti tidak pintar? Itu sih Bu. Kalau ada teman yang pendiam tetapi nilainya bagus, apakah Balki akan mengatakan dia tidak pintar? Enggak juga. Oke, kalau begitu, apakah mungkin selama ini Balki memiliki standar yang berbeda ketika menilai diri sendiri ketika menilai diri sendiri dibandingkan ketika menilai orang lain? Iya Bu. Oke, apa yang baru saja Mbak Alki sadari? Saya sadar kalau saya tuh kayak terlalu keras ke diri saya sendiri. Terus kalau teman saya itu berbuat atau mengalami hal yang sama, saya pasti nggak akan bilang dia bodoh atau menjelekkan dia. Tapi ketika saya melakukan perbuatan yang sama kayak gitu, tapi saya langsung kayak menyalahkan diri saya gitu loh Bu, menghina diri saya sendiri gitu loh. Terima kasih Mbak Alki karena sudah jujur. Kesadaran itu memang sangat penting sekali. Kadang memang kita tuh menjadi penilai yang paling keras terhadap diri sendiri. Nah sekarang Ibu ingin mengajak Mbak Alki nih untuk melihat situasi saat ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah setelah kita berbicara dari tadi, menurut Mbak Alki nih, adakah cara berpikir lain yang lebih sesuai dengan kenyataan? Mungkin saya bukan tidak mampu ya Bu. Saya hanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami beberapa mata kuliah yang memang sulit gitu loh Bu. Bagus sekali. Nah, bagaimana perasaan Mbak Alki ketika berganti pikiran saya tidak mampu menjadi saya hanya membutuhkan waktu belajar lebih banyak? Saya rasa itu lebih kayak lega sih Bu. Terus kayak saya jadi merasa masih punya kesempatan buat belajar lagi gitu. Oke. Kalau pikiran itu muncul lagi nanti nih, kira-kira kalimat apa yang ingin Mbak Alki ingatkan pada diri sendiri? Saya akan mengingat bahwa saya itu bisa memahami materi kalau mau berusaha dan memberi waktu untuk belajar. Saya tidak harus selalu sama dengan teman yang lain. Baik, Mbak Alki. Setelah kita berdiskusi cukup panjang ya hari ini, Ibu melihat kamu sudah mulai memahami bahwasannya selama ini bukan kemampuan Mbak Alki yang menjadi masalah utama, tapi cara Mbak Alki memandang diri sendiri ketika menghadapi kesulitan belajar. Bagaimana sih menurut Mbak Alki? Iya Bu, saya sadar kalau selama ini tuh saya kayak terlalu cepat menyimpulkan bahwa saya itu nggak mampu, padahal belum tentu seperti itu. Oke, baik. Ibu senang mendengar kamu mulai menyadari hal tersebut. Menurut Mbak Alki nih, apa manfaat yang akan Mbak Alki rasakan jika mengubah cara berpikir tadi? Mungkin saya jadi semangat belajar, saya juga tidak langsung menyerah ketika menemukan mata kuliah yang memang agak sulit gitu loh Bu. Bagus sekali Mbak Alki. Nah, supaya
selama ini saya hanya belajar kalau sedang mood aja. Sebelumnya Mbak Alki juga ikut organisasi dari kampus ataupun luar kampus? Iya Bu, saya ikut UKM pramuka gitu loh Bu. Aktif ya? Lumayan sih Bu, tapi memang akhir-akhir ini saya juga kurang aktif, tapi ya masih terlibat. Masih terlibat. Iya. Kan karena Mbak Alki tadi kan aktif nih di organisasi. Menurut Mbak Alki nih, jadwal seperti apa yang mungkin jadwal seperti apa yang paling mungkin Mbak Alki lakukan? Karena kan mengingat kayak kata Mbak Alki tadi, Mbak Alki aktif dalam organisasi kan. Kalau saya mungkin saya bisa belajar kayak 1 jam setelah kegiatan organisasi selesai, kayak malam gitu loh Bu, kayak dikasih waktu 1 jam buat belajar. Karena kalau terlalu lama pun saya takut gak konsisten cobanya gitu. Mungkin mencoba dari hal-hal kecil. Iya. Pelan-pelan. Oke, baik. Nah, menurut saya itu rencana yang cukup realistis. Rencana awal, rencana kecil yang sangat bagus. Nah, selain membuat jadwal nih, adakah hal lain yang mungkin ingin Mbak Alki lakukan ketika nanti pikiran seperti saya pasti tidak bisa itu muncul kembali? Saya akan mencoba berhenti sebentar, lalu saya mengingat bahwasanya saya juga sebetulnya mampu memahami materinya. Saya membutuhkan waktu yang lebih banyak. Saya juga akan mencoba membaca sedikit demi sedikit, bukan langsung menyerah, dan juga mencoba untuk terus berusaha konsisten. Ibu sangat menghargai cara berpikir Mbak Alki. Itu menunjukkan bahwa Mbak Alki mulai melihat diri Mbak Alki dengan lebih objektif. Kalau Mbak Alki bersedia, Ibu ingin memberikan satu latihan sederhana yang bisa Mbak Alki lakukan sampai pertemuan berikutnya. Baik Bu, boleh. Jadi setiap kali Mbak Alkil akan mulai belajar dan muncul pikiran negatif, cobalah mencatatnya dalam sebuah buku atau mungkin catatan ponsel ya. Mungkin kalau Mbak Alkil lagi mager untuk pegang pulpen dan menulis di buku, kan kita sekarang kan teknologi ya, jadi Mbak Alkil bisa menulisnya di catatan. Nah, kemudian Mbak Alkil bisa menuliskan 3 hal. Yang pertama itu situasi yang sedang Mbak Alkil hadapi. Terus yang kedua itu pikiran negatif yang muncul ketika Mbak Alkil mulai belajar. Misalnya Mbak Alkil tidak akan bisa memahami materi, itu nanti Mbak Alkil catat semua. Terus yang ketiga itu pikiran baru yang lebih realistis setelah kita diskusikan hari ini. Misalnya kayak situasi mau belajar mata kuliah psikologi pendidikan atau psikologi pendidikan. Nah, pikiran lama kan saya pasti tidak akan paham. Mbak Alkil tulis lagi pikiran yang baru, materinya memang sulit, tapi bisa memahaminya jika belajar secara bertahap dan bertanya ketika ada yang belum mengerti. Nah, menurut Mbak Alkil nih, apakah latihan yang Ibu sampaikan tadi memungkinkan untuk Mbak Alkil lakukan? Iya Bu, saya rasa saya bisa kok untuk coba itu. Baik, tujuan latihan ini kan bukan supaya Mbak Alkil langsung berubah dalam 1 hari nih, tapi kan agar Mbak Alkil jadi semakin mengenali pola pikir sendiri dan melatih diri untuk melihat situasi secara lebih seimbang. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi hari ini nih, Ibu ingin merangkum sedikit hasil pembicaraan kita tadi ya. Nah, hari ini Mbak Alkil menceritakan bahwasannya Mbak Alkil mengalami kesulitan belajar, sering menunda belajar, dan merasa kurang percaya diri karena berpikir diri sendiri tidak sepintar teman-teman. Nah, setelah kita berdiskusi bersama, Mbak Alkil mulai menyadari nih bahwa pikiran tersebut belum tentu sesuai dengan kenyataan. Mbak Alkil juga menyadari bahwa sebenarnya Mbak
mata kuliah lain dan hanya memerlukan waktu belajar yang lebih lama. Nah, sebagai langkah awal, Mbak Anggi berkomitmen untuk mulai belajar secara rutin sekitar 1 jam setiap malam sesuai jadwal yang sudah Mbak Anggi susun. Nah, selain itu juga akan mencoba mencatat pikiran-pikiran negatif yang muncul ketika belajar, kemudian menggantikannya dengan cara berpikir yang lebih realistis dan humor. Nah, bagaimana perasaan Mbak Alkil setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Saya rasa lebih kayak paham, lebih lega juga sih Bu. Ternyata selama ini tuh saya yang paling menghambat saya tuh bukan hanya karena tugas kuliah, tapi cara saya juga dalam memandang diri sendiri. Saya jadi lebih yakin kalau saya masih bisa memperbaiki cara belajar. Baik, Ibu senang mendengar. Perubahan memang akan membutuhkan proses. Jadi tidak apa-apa jika nanti masih ada tantangan. Yang terpenting kan Mbak Alkil sudah memiliki kesadaran dan langkah awal untuk menghadapinya. Ibu berharap kamu tetap berusaha menjalankan rencana yang sudah kamu buat hari ini. Baik Bu, terima kasih sudah mendengarkan dan